Rasulullah tidak bawa perintah solat, solat sudah ada, tapi Rasulullah menyempurnakan solat. Semua nabi adalah Islam. Nabi Isa pun Islam. Jadi tolong ibu bapak, jangan bilang kitab Kristen Injil. Kitab Kristen adalah Bible, New Testament, perjanjian baru. Isinya tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Kuamai kau Yahya, mudah-mudahan kau cepat mati Yahya. Allahu Akbar. Anak panjang Ustaz penjual agama saya. Apa pernah saya telepon sama antum minta bayar saya datang ke sini? Seluruh masjid Indonesia. Siapa? Justru saya yang banyak ditipu oleh panitia. Tapi Allahu Akbar. Pak Haji, di sana saya sudah kenyang. Bukan rupiah saya di sana, dolar Stuttgart. Allahu Akbar. Kalau saya mau cari itu ngapain masuk Islam di sana aja? Cuma ujungnya neraka. Ini persoalan. Hampir 15 tahun saya ceramah, nggak pernah pengajian saya dibuarkan. Tadi malam saya ngobrol dengan Komnas, dengan Kapolsek Babinsa, sampai 2 jam lebih. Tanya nih anak-anak ini. Karena polisi, tentara ini, aparat ini tak mampu mengurus masyarakat yang begini brutal. Yang mampu mengurusnya bi'ilmi ulama, ilmu para ulama. Kami bukan ulama, tapi ada ilmu ulama yang kami tahu. Ulama sudah tidak mau turun, insya Allah kami turun. Karena kami bertanggung jawab pada agama ini. Allah sudah berikan hidayah kepada saya. Ya, kami bukan ustaz, kami bukan ulama, kami muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Anak ini bukan politikus, tapi saya ini orang yang sudah malang melintang dengan hal begini, tahu membaca dengan situasi dan kondisi masyarakat. Jadi itu Pak Haji, saya tabrak di anjing di situ, begitu ceritanya. Di tikungan itu banyak orang jual durian sekarang, pergi ke sana kalau nggak percaya. Makanya kalau ilmu hanya sekedar teori, jangan dulu berkomentar kalau belum melakukan sebuah praktik. Antum jadi sarjana tidak mungkin kalau tidak ada praktik kerja lapangan. Bagaimana antum menyederajatkan sebuah konsumsi akademik sementara antum tidak tahu secara praktikal? Ilmu eksakta, bagaimana menanam singkong diajar, bagaimana menanam sayur diajar, baru dibuktikan secara teori benar adanya, bukan plagiator. Jadi kalau tidak tahu jangan berkomentar. Saya ini orang yang kalau bawa mobil tidak pernah pelan. Saya berdakwah keliling Indonesia ini dari dulu. Saya berdakwah, teman saya dulu Pak Imam almarhum Ustadz Jul, imam di Masjid Anur. Itu yang pertama kali beliau mendatangkan saya datang di Pekanbaru tahun 2009. Saya masuk Islam 2006. Saya dan istri anak sering berkeliling pakai mobil, bukan pakai pesawat. Jadi kami itu kalau mobil kecepatannya 40-50 saya mengantuk. Jarang saya bawa mobil pelan, apalagi jalan dari Riau sudah bagus, beda dengan tahun dulu 2009 lubangnya besar-besar. Begitu saya gas di tikungan, ada anjing di pinggir, karena di situ banyak gabungan, ada yang kafirun, ada yang mukmin di situ. Anjingnya banyak sekali di situ. Ini kan orang Pekanbaru, masa saya bohong kalau saya cerita itu. Orang Pekanbaru kalau mendarat ke Jakarta pakai mobil, ada nggak situ banyak anjing nggak? Kemuning namanya. Di tikungan situlah saya kecepatan tinggi dalam keadaan marah, anjing lewat. Ibu bapak dengan logikanya rem atau tabrak? Rem atau tabrak? Nah silakan bapak rem supaya terguling-guling di situ. Kalau saya rem saya terguling-guling, orang Kristen bilang haleluya. Syukur, jatuh dia, mau mati dia itu. Saya nggak mau rem, kupikir juga bukan kambing, oh anjing, nggak apa-apalah. Tapi namanya pendakwah kan nggak mungkin tidak ada bumbu-bumbunya. Di satu sisi saya mau pancing, mana yang mau keluar komentar ini, akhirnya keluar. Memang saya tukang pancing. Saya mau cari tahu mana ini.
Dalam bahasa Riau sini, enemy in the blanket. Musuh dalam, itu lebih bahaya Pak Haji daripada kafirun di luar sana. Itu tikam dari dalam kawan. Reputasi suami akan hancur lebih cepat apabila istri yang menghancurkan. Reputasi istri paling cepat dihancurkan oleh suami. Ini musuh yang paling berat. Kata orang kafir, pakai Islam, pakai Muslim untuk menghancurkan Islam. Ini yang terjadi sekarang kan? Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi sekarang. Kita diadu sesama Muslim. Pilih Rasulullah minum yang susu. Kalau kau memilih ini Muhammad, ini adalah arak, umatmu menjadi pemabuk. Terus pikir-pikir, sedangkan tidak dilegalkan, sudah banyak yang mabuk kekuasaan, apalagi miras dilegalkan. Tidak ada suku di Indonesia yang paling jago minuman keras. Nggak ada, kecuali suku saya, Manado. Ada minuman di Manado itu namanya bakar menyala. Warnanya putih, lebih putih lagi daripada itu. Disuling dari enau dari pohon sagu. Itu kalau Pak Haji di sini, Pak Haji tumpah sedikit, bakar korek di sini, atau korek kayu, dia menjalar ke sana, lebih panas dari bensin. Itu yang dikonsumsi oleh orang Manado. Tidak ada kadar alkoholnya. Kita di Riau sini baru minum bir 1 botol, masya Allah tingkahnya minta ampun. Di Papua, saya 16 tahun di Papua. Kenapa gubernur Papua larang miras dilegalkan? Sedangkan tidak dilegalkan, orang Papua kalau mabuk telanjang di jalan. Saya tahu persis. Minuman cap tikus itu disebut cap tikus karena kalau sudah melebihi pasti masuk got sama dengan tikus. Di Manado itu, orang Manado Holland Spragen, like Europe style. Itu gaya hidup yang di Manado itu, sampai orang Islam pun terkontaminasi. Tapi alhamdulillah setelah saya masuk Islam, yang muslim sadar diri, malu. Ada yang jadi jemaah tabligh, ada yang sudah sholat, ada yang berkeliling, orang tua yang tadinya pemabuk berubah. Karena kalau saya ceramah, saya sikat betul di dalam. Itu. Saya juga dulu pelaku yang begitu. Mana ada orang Manado tidak minum. Rocky Gerung pun peminum itu. Coba tanya dia lah. Semua orang Manado, tapi orang Manado yang di Tomohon Tondano, daerah Manado itu minus 5 derajat Celcius. Dingin daerah Manado. Jadi wajarlah kalau kita minum, mengkonsumsi begini. Opa-opa, oma-oma yang sudah tua, berkebun sudah tidak kuat, mencangkul tidak kuat. Di Manado daerah dingin, mereka konsumsi itu untuk pemanasan. Ngapain kita orang Indonesia minum alkohol daerah tropis? Ikut-ikut gaya Eropa, hidup daerah panas, ya mata bakar dada kita. Nah, lagi pula semakin banyak mengkonsumsi alkohol, IQ kita makin rendah. Menciptakan generasi yang bodoh, generasi yang berperkara, bermasalah, keributan, pembunuhan, narkoba, dan lain sebagainya. Nggak diminum oleh Rasulullah. Berangkatlah beliau. Langit pertama ketemu Soleh. Langit kedua bertemu Idris. Langit ketiga bertemu Adam. Langit keempat berjumpa Yahya dan Isa. Langit kelima jumpa Harun, Nabi yang berjenggot. Langit keenam jumpa Musa alaihissalam. Langit ketujuh Rasulullah bertanya, Jibril saudaraku, bangunan apa itu? Siapa laki-laki yang bersandar di bangunan itu? Jibril menjawab, itu adalah Ibrahim alaihissalam, Abu Anbiya, bapak dari semua nabi. Bangunan apa ini Jibril saudaraku? Ini adalah Masjid Baitul Ma'mur. Konon masjid ini terbuka terus pintunya, malaikat sholat di sini. Dalam sehari 70.000 malaikat masuk. Yang sudah masuk tidak boleh masuk kembali. Ini namanya Baitul Ma'mur. Wahai Muhammad saudaraku, sampai di sini saja saya mengawalimu. Silakan. Allah perintahkan engkau ke Sidratul Muntaha sendirian. Jibril pun tak diizinkan untuk ke atas. Masa
Dari langit ke-7 Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Berlaksa-laksa malaikat yusaluna ala nabi. Malaikat, berjuta-juta malaikat mengucapkan Assalamu alayka ya awalu ya akhiru ya hasyiru. Keselamatan bagimu yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Alhamdulillah hillazi arsala rasulillah rahmatan lil alamin. Sampai Rasul di atas dialog dengan Allah. Ini Muhammad, bawa kepada umatmu, perintahkan sehari 50 waktu. Diperintahkan Allah. Sebenarnya solat kita ini 50 waktu dalam sehari. Rasulullah turun agak lemas. Sampai di lantai 6 berjumpa Musa. Bagaimana Mat? Iya Musa. Berapa waktu dikasih? Dikasih ini Mus 50 waktu dalam sehari. Musa ini berpengalaman mimpin Bani biadab. Udah lupa saya bilang Israel Pak. Bani biadab. Kata Musa, Mat, saya mimpin di bangsa biadab ini keluar dari perbudakan Mesir di padang apa yang 40 puluhan ribu mati di padang Sin. Di padang Sin puluhan ribu mereka mati Muhammad. Hanya 2 waktu dalam sehari Bani Israel tidak mampu. Apalagi jamaah masjid Ar-Rahman, Ar-Rahmat, Tanggerang, Pekanbaru. Minta kepada Allah, kurangi. Gak bisa mampu umatmu Muhammad. Minta kepada Allah. Balik lagi Rasulullah ke atas. Ada 2 ulama yang menafsirkan, ada yang mengurangi 5, ada 10. Dua-dua benar. Dua-dua benar. Jangan selalu mengklaim kalau bagaimana kita sholawat pakai Sayyidina betul, yang enggak pakai Sayyidina salah. Itu bukan ustaz, itu pengacau itu. Pakai Sayyidina dengan tidak pakai Sayyidina semua Muslim benar. Pakai kunut tidak pakai kunut semuanya benar. Enggak usah pakai begitu. Tafsir omong kosong semua itu bikin pecah umat. Ada yang 5, ada yang 10, tapi kita pakai yang 5 sajalah mengingat waktu. Karena semakin panjang saya ceramah, honornya kasihan masjid juga cari dana. Inilah imanuhum fi amplopihim. Ustad imanuhum fi amplopihim. Nah itu ayam sayur. Nggak cocok di akhir zaman begitu. Nanti tunggulah Islam sudah baik-baik baru ya Pak Haji. Insya Allah sudah tidak ada kopi. 5 kali pulang pergi. Terakhir 5. Udah berapa Mat? 5. Minta lagi kata Musa. Tidak bakal mampu umatmu Muhammad. Minta kurangi lagi. Kata Rasulullah, mohon maaf Mus, saya sudah malu. Itu cerita betul. Nggak sembarang cerita. Saya punya buku Duratun Nasihin, Doko Ikul Akbar, Ta'alim Muta'alim. Banyak buku ulama saya punya. Saya sudah 14 tahun Muslim. Nggak mungkin saya ngarang-ngarang cerita. Ya, turun ke bawah, minta lagi kata Rasulullah. Mohon maaf, afwan Musa, saya sudah malu. Inilah yang kita terima 5 waktu. Rasulullah tidak bawa perintah solat sudah ada, tapi Rasulullah menyempurnakan solat. Semua Nabi adalah Islam. Nabi Isa pun Islam. Jadi tolong ibu bapak, jangan bilang kitab Kristen Injil. Kitab Kristen adalah Bible, New Testament, perjanjian baru. Isinya tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Kuamai kau Yahya, mudah-mudahan kau cepat mati Yahya. Allahu Akbar. Anak panjang umur. Ini baru-baru ada video Ustadz penjual agama. Waduh. Ji, jujur aja kita ini direkam oleh YouTuber ini. Pebisnis semua ini. Ini sebentar muncul dia 1 jam lagi. Nah, supaya jelas di masyarakat. Ustadz penjual agama saya. Apa pernah saya telepon sama antum minta bayar saya datang ke sini? Seluruh masjid Indonesia. Siapa? Justru saya yang banyak ditipu oleh panitia. Tapi Allahu Akbar. Pak Haji, di sana saya sudah kenyang. Bukan rupiah saya di sana, dolar Stuttgart.
Allahu Akbar. Kalau saya mau cari itu ngapain masuk Islam, di sana aja, cuma ujungnya neraka. Ini persoalan. Saya ini cuma mau cari muka kepada Allah. Makan banyak panitia tipu saya. Insya Allah Ustaz, kalau itu sudah beres. Itu ada harim saya, harim anak istri saya. Loh, katanya begini Pak. Sudahlah, terimalah. Namanya ibu-ibu. Allahu Akbar. Nah, katanya begini Pak, kamu dengar? Iya, saya dengar, kan Bapak dijanji begitu. Hei, ini bukan di Kristen kawan. Pakai sepatu kita, tidak ada lagi beli sepatu saya. Ini aja cuma 35.000 di Tanah Abang. Ini berapa ini? 60. Itu pun mau masuk di Tanah Abang, langsung dijemput. Nak cari apa Bu ya? Udah jalan-jalan Ambo. Udah bilang lah Bu ya, diskonnya 70%. Mana pernah beli? Makan pun gratis di mana-mana. Padahal ceramah keras. Masuk rumah makan, tadi aja masuk rumah makan gratis. Ini Pak Ustadz Yahya? Bukan Bu, kembarnya. Nggak ada spanduknya Bu ya? Iya, nggak ada memang. Ini pun saya cuma disuruh datang. Di mana? Nggak tahu, saya Masjid Rahmat ini. Saya pura-pura juga, apalagi ada dompet ini. Pura-pura deh. Nggak usah Pak Ustaz. Allahu Akbar. Padahal ayam bakar 3 lewat. Jadi nggak usah khawatir Pak Haji. Yang penting ada kopi, mainkan. Ada nggak kopi ini? Ini. Kalau sudah dingin begini bukan kopi dingin. Nggak. Ya nggak usah sudah balik. Jangan. Saya tanya, ibu tanya bini saya, 1 kilo gula selama saya 15 tahun berdakwah, 1 kilo gula cuma 4 hari. Kenapa? Karena saya minum kopi setiap hari 19. Kalau sudah dingin begini, kopi 19, kopi dingin 19 gelas. Allahu Akbar. Bismillah, anak syarat dakwah. Bismillah. Ini yang bikin panjang saya ceramah, apalagi manis begini. Tapi di samping itu Ustaz, antum mesti tahu ini juga detektor ini untuk mengukur keikhlasan panitia. Itu dia kawan. Untuk mengukur keikhlasan panitia, pesan kopi. Di sini akan tahu bagaimana nikmatnya, bagaimana keikhlasan panitia dan rasa kopi. Kalau dia manis, ikhlas ini kawan. Tapi kalau ada asam-asamnya, ada pahit-pahitnya, sudahlah, pelit itu. Paling pulang tipis tuh amplop. Namanya Ustadz di seluruh Indonesia sudah tahu lah, tanpa dibuka. Kalau cuma pegang ini sudah tahu. Paling 200. Itu kawan, inilah buktinya ya, sehat. Lari COVID karena amplopnya dari masjid. Antum terima amplop di bawah meja, besok ditangkap KPK. Pakai kompor begini besar. Allahu Akbar, pikul kompor. Belum lagi yang terpikul di neraka tuh kompor. Masya Allah, tidak ada hidup paling enak kecuali jadi ustadz, jadi pendakwah. Betul nggak Bu? Makanya kalian cari laki ustadz. Tapi kalau semua sudah ustadz, siapa yang kasih amplop? Itu bermain filsafat kita. Ajak itu jamaah untuk jago berargumen secara filsafat. Kita orang Manado Ustaz, jadi orang saya heran Rocky begitu. Kita sama-sama basicnya filsafat. Orang Manado itu 3 kalau sebagai laki-laki. Pertama bisa bela diri, yang kedua bisa memasak, yang ketiga wajib orang Manado belajar filsafat, sekolah seminari filsafat. Jadi saya nggak kaget di argumen Rocky begitu. Sebenarnya saya nggak mau singgung pemerintah, cuma saya lihat Rocky bukan Islam, berani bicara Islam, berani bicara filsafat dalam konstruksi demokrasi. Itu juga ada di kepala saya. Mainkan ke bawah, tuangkan. Kan boleh, nggak apa-apa. Ya, selagi papi dan mami kita ini, ya. Coba tanya nih remaja-remaja yang bawa saya ini, Iwan dan Agus ini. Saya minum kopi tadi malam itu di daerah Vietnam Selatan. Minta ampun tuh jalan, buplak. Begitu saya mau minum, gelasnya gelas ukiran. Seperti ini Sesen punya gelas. Apa itu? Aladin. Dari Mesir barangkali itu. Dia bunga-bunga begini. Tulisannya apa? Papi.
Papi logika saya, Jokowi. Papi dan Mami. Papi Jokowi, Mami Ma'ruf Amin. Ya, papi mami ya, supaya bisa mendidik anak-anak ini. Kita doakan papi dan mami kita di tengah persoalan ini, karena papi dan mami kita ini lagi didesak dengan berbagai problem, terutama problem yang mendekat ini. Ramadan apa? Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, 38,5 triliun. Ya, papi dan mami tidak tahu kemana tuh uang haji. Bukan persoalan corona, bukan. Sudah bukan rahasia umum, perhitungannya pun ada, jembatan, tol dan lain sebagainya. 38,5 T uang haji. Ya, mudah-mudahan papi dan mami sehat selalu. Ya, mami setiap kali ada keputusan nggak tahu, hanya papi. Enggak bu, kamu mau bilang salah. Sudahlah, tidak ada pemerintah terbaik. Jangan jelek-jelekan pemerintah ini, jangan dijelekkan. Pokoknya kita puji, tidak ada pemerintah sepanjang Indonesia merdeka, bahkan sampai reformasi dan demokrasi yang ditegakkan ini, tidak ada pemerintahan terbaik dan tidak ada presiden terbaik, ketua DPR terbaik, kecuali presiden sekarang ini. Ya, Masya Allah. Nah, memang kalau dingin juga Ustaz, bengkak perut. Ya, ini sudah ditambah bu, insya Allah. Tadi panitia bilang Ustaz hantam sampai jam 3 jam lagi, insya Allah. Nah, ini bayaran saya, amplop saya, kopi aja lah. Ya, ini kalau sudah konsentrasi ke sini, ibu bapak perhatikanlah. Tak sharing saya masuk Pekanbaru, mana pernah ambo ini dengar Ustaz yang sakit ya. Lain kali kalau dengar begitu, ini ada Ustaz penjual agama, apalagi ditulis di situ ya. Itu polisi ditanding begini, saya lagi ini gamis ini juga, karena memang ini andalan, cuma ini yang paling saya suka. Bukan berarti tidak ada gamis, banyak yang mahal-mahal pun dari Mekah pun ada, cuma ini yang paling saya suka, tidak tahu kenapa ya. Iya pak, banyak gamis saya, tapi ini yang paling saya suka. Ini gamis inilah yang ada di foto itu yang dikirim jemaah. Ustaz, pengajian Ustaz dibubarkan. Di mana yang dibubarkan? Hampir 15 tahun saya ceramah, nggak pernah pengajian saya dibubarkan. Tadi malam saya ngobrol dengan Komandan, dengan Kapolsek Babinsa, sampai 2 jam lebih. Tanya nih anak-anak ini. Karena polisi, tentara ini, aparat ini tak mampu mengurus masyarakat yang begini brutal. Yang mampu mengurusnya bi'ilmi ulama, ilmu para ulama. Kami bukan ulama, tapi ada ilmu ulama yang kami tahu. Ulama sudah tidak mau turun, insya Allah kami turun. Karena kami bertanggung jawab pada agama ini. Allah sudah berikan hidayah kepada saya. Ya, kami bukan ustaz, kami bukan ulama, kami muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Datang, heran sekali betul. Sampai begini nih fitnah pak. Istri saya bilang, ya kalau kita difitnah begini, berarti kita sehat. Ini orang-orang ini sama dengan yang 3 orang ini, 1, 2, 3 ini cari subscriber semua. Sudah tak biasa memang di dalam masjid baku rampak, pancuri juga ini. Orang punya karya. Saya yang ceramah, dia yang dapat itu fulus dari Amerika. Apa itu? YouTube bayar dia. Tapi ini kan begini anak-anak muda yang bagus. Mereka angkat, mereka lawan tuh kebatilan. Dengan cara begini. Mana pernah saya larang. Mainkan deh. Tapi kalau kalian ingat, ini mal. Iya kan, awak kan merokok. Ya cari. Dekatilah ibu di mobil, bu, titip Ustaz. Kami sudah hantam dia punya karya. Jangan begitu ya, sudah terbiasa bangsa Indonesia ini baku hantam karya begini-gini. Ini yang melawan. Saya tidak punya kaki tangan, tapi mereka ini youtuber ini. Pak Jokowi dengar juga paling dia ketawa. Memang dasar biaya ini susah ini orang ini. Itu. Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, doakan beliau kasihan. Apalagi sekarang ini Demokrat lagi ribut, hargai Pak SBY. SBY 10 tahun bapak kita, nggak pernah ada luka di masyarakat. Orang yang santun, punya integritas yang tinggi, punya intelektualitas yang mapan, anak-anaknya baik-baik, jaga. Komentar-komentar kotor, jangan. Islam mengajarkan kita untuk menghormati orang yang pernah berjasa di negara ini. Ini komunis PKI yang komentar-komentar di bawah. SBY begini, Allahu Akbar. Sekarang kalau kita balik, dia pendukung Jokowi turun 2024,
baru kita hina begitu. Apa boleh begitu? Bangsa ini sudah dirusak moralnya, tipis penghormatan kepada ulama dan tokoh. Nah, ini mesti disabdakan, ini mesti disampaikan kepada umat. SBY adalah bapak kita 10 tahun, pemimpin yang bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin, pemimpin yang kuat, yang gagah, jago bahasa Inggris. Entahlah kalau yang satu ini. Allahu Akbar. Sudahlah, terlalu banyak nanti berdosa kita. Minum kopi aja lah, sudah malas. Kalau dia matanya, Ustaz, kapan Ustaz ditangkap? Enggak lah, tangkap apa? Namanya sembarang. Polisi-polisi itu tidak bisa dijadikan sebagai apa itu? Apa namanya? Diperalat. Enggak bisa diperalat. Polisi, tentara enggak bisa diperalat. Kalau saya ceramah begini, senang dia itu, ketawa di luar sana. Kalaupun ada dia dengar yang kafirun, sudahlah, menyerah, kau sunat masuk Islam. Percuma, ini Umar yang ceramah ini, bukan Yahya. Umar bin Khattab. Saya kira itu ibu bapak ya. Ini saya alhamdulillah sampai tanggal 14 saya besok di Langgam. Langgam di apa sana? Apa itu? Kerinci. Pelawan. Jadi tanggal 15 di Batu Sangkar keliling itu, dan nanti Ramadan saya akan roadshow di Kota Pekanbaru. Kita mainkan lagi di sini. Pak Ji, kita mainkan lagi. Kata orang Medan, kugiling kalian. Bukan kaleng-kaleng ini. Allahu Akbar, kugiling kalian. Itu ya. Kita waktu menangkan Pak Edi Rahmayadi begitu Pak. Kugiling kalian. Ya, itulah bisa saya sampaikan. Saya kebetulan yang menjadwalkan ini anak-anak mulia berkah Indonesia untuk bantuan kita ke Sulawesi Barat. Jadi ibu bapak, malam ini kita serang kalian, kita kuras kalian. Kita akan menjalankan kotak amal untuk pembantuan ke Sulawesi Barat. Karena saudara-saudara kita yang ditimpa musibah kemarin, kami sudah bantu, tapi tinggal membangun rumah-rumah petak itu, rumah-rumah kecil-kecilan. Nah, saya dan teman-teman ini kebetulan tidak mampu, saya bilang jalankan kotak amal. Banyak ketombe ini. Begitulah kalau Ustadz liar. Ustadz liar mandi pun lupa Bu. Jadi supaya jangan foto-foto sebentar ya. Nah, belum mandi dari pasir Pengarayan tadi. Istri saya bilang, kalau gitu mandi dulu Pak. Sudahlah, kambing aja tidak mandi mahal. Apalagi Ustadz. Sudah ada dikasih sinyal lebih dulu, banyak ketombe ini. Ya, enggak Bu. Saya belum tua, saya masih muda, masih kuat untuk memperjuangkan Islam. Amin ya Rabbal. Mohon doa dari ibu bapak agar kami selalu sehat walafiat. Dan di kesempatan ini saya kembali menjalankan kotak amal untuk bantuan kita ke Sulawesi Barat. Mana Iwan dan kawan-kawan? Sudah meraju barangkali. Mana dia? Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Kesimpulan daripada peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah perintah afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Pembeda antara orang mukmin dan orang kafir adalah solat 5 waktu. Saya dulu orang yang tidak solat, kemudian Allah berikan petunjuk, satu keluarga kami alhamdulillah solat. Dan saya mau pesan kepada ibu bapak, apapun yang kita dengar terkait fitnah kepada saya, UAS, Tengku dan lain sebagainya, itu semuanya tidak benar. Kami tetap konsisten menegakkan Islam. Bahkan saya orang Manado, sampai hari ini saya pakai prinsip lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Walaupun kami susah melarat, apalagi dalam keadaan begini, sempoyongan kami membiayai hidup, kami nggak peduli. Daripada kami harus menjilat menerima bantuan. Bukan kami tidak, kami ini sudah ditawar-tawar miliaran mulai dari Pilpres, tapi kami tak berpegang pada prinsip. Sekali layar terkembang, pantang surut. Sekali memegang prinsip A, sampai ke liang kubur tetap A. Nggak boleh berubah. Pendakwah itu nggak boleh berubah. Inilah yang saya pegang. Makanya saya dari dulu nggak pernah pakai tim, nggak pernah pakai
manajemen. Saya hanya berjalan Pak Haji dengan keluarga. Jadi saya di mobil itu nggak pernah ada sopir. My bodyguard, my son. Bodyguard saya itu tuh Ibnu Sawal, umur 3 tahun. Jamaah sering tanya, Ustaz mana sopirnya? Ya saya lah, hampir 15 tahun saya sopir. Sering ditanya, apa pernah Ustaz diganggu orang kafir? Oh enggak lah. Kalau di pesawat, di ferry pun duduk begini, saya tahu mana kafirun, mana mukmin. Kalau mukmin kan dekati minta selfie, kalau kafirun kan ekstrim. Di situ saya pasang kuda-kuda. Kalau mau berapa ronde mari sudah. Ya. Makanya saya sampai bikin di video itu saya upload bahwa saya juga tahu kungfu. Saya tunjukkan, supaya hati-hati kalau mau ganggu yang paling jago lah, jangan cuma setengah-setengah. Kalau cuma 2-3 yang tidak bisa, lebih janganlah. Insya Allah. Umar bin Khattab juga begitu. Saya lihat-lihat, sama latar belakangnya ini. Memang pemain dua-dua ini. Ya, di mobil saya itu hanya istri dan anak, dan kebetulan beliau ada ikut. Tidak bisa saya tidak dengan keluarga. Jadi kami kemana-mana, ibu bapak selalu bertiga. Mohon doa dari ibu bapak agar kami tetap sehat. Insya Allah nanti kita mainkan lagi di bulan Ramadan, sholat tarawih. Ya, karena Pak Jokowi sudah tidak bisa melarang kita tidak berkerumun. Dia kemarin berkerumun. Mana protokol kesehatan? Tidak usah kalian lah. Karena Pak Jokowi sudah berkerumun. Harus sama-sama kawan. Papi berkerumun, anak-anak harus ya. Papi sama mami. Mami juga kan begitu Pak Haji. Pertama kali mami ditanya, waktu corona baru pertama bulan Maret tahun lalu, ditanya, ada ramai. Oh kami dalam rangka mencari dana. Pak Maruf. Ditanya komentator, dana apa? Dana corona. Dia lebih dulu berkerumun. Ini papi sama mami memang kurang disiplin ya. Jadi percuma anak-anak mau disiplin. Guru kincing berlari, murid kincing terbang. Gitu kira-kira Pak Haji. Oh jangan, pepatah itu masih melekat di benak kita. Ya, kalau mau jadi contoh, berikan contoh yang terbaik. Tapi nggak usah berharap banyak kepada bapak, papi dan mami ini, karena habis Ramadan tinggal 2 tahun, 2001, 2022, 23, 24. Insya Allah Gatot dan Anies. Gatot dan Amin ya Robbal. Sama berarti ini. Tidak ada cebong di sini berarti. Sudah ya, saya kira begitu ibu bapak. Kalau kita sama irama begini, insya Allah jadi Ramadan. Berapa bagus 7 Ramadan saya masih 6 Ramadan saya di Jakarta. 7 sampai 8 sampai 20. Ada jadwalnya di Iwan. Bilang sama Iwan. Berarti di sini sekitar apa di sini? Nuzul Quran saja di sini. Nuzul Quran. Karena dari kami sisir dari Mahatto sana apa namanya? Pasir Pengarayan sampai ke sini. Ini juga senang itu karena bisnis jalan terus. 1, 2, 3.